Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Putri Laksana dengan NIM 6070523000011 kelas 4701. Akan menjelaskan cara membuat routing PCB di software isi EDA. Jadi di sini tuh ada skematik modul 6. Nah, dimulai dari ini, komponen ini tuh namanya USB female. Di sini tuh punya 5 pin, diantaranya V+, D-min, D+, ID, sama V-min. Nah, ini tuh masing-masing pinnya itu terhubung ke komponen lainnya. Pin ke-1 itu terhubung nyambungnya ke diode Zener yang D5MBR0520 dan juga volt yang berukuran 5 volt. Terus lanjut juga terhubung ke diode Zener yang kodenya 1SMA4728AG dan lanjut lagi ke ground. Nah, yang kedua di USB final ini nyambungnya ke komponen CH340G. Yang ketiga juga sama nyambungnya ke situ dan yang keempat itu tidak terhubung ke komponen manapun. Dan pin yang kelima itu terhubungnya ke ground. Sebelumnya tadi tuh di pin 1 tuh selain nyambung ke yang sebelah kiri, nyambung juga ke sebelah kanan, yaitu ke kapasitor dan ground, dan dioda Zener ke ground. Nah, selanjutnya ini tuh komponen CH340G yang merupakan sebuah chip USB to serial. Ini tuh memiliki 16 pin. Dari pin 1 sampai 8 itu terhubung ke komponen lainnya, dan 16 juga sama. Dan dari pin 9 sampai 15 itu tidak terhubung ke komponen manapun. Nah, pin ke-1 ini, terhubungnya ke ground. Pin kedua ini terhubungnya nanti ke komponen Atmega 328. Yang ketiga juga sama. Nah, yang keempat ini terhubungnya ke kapasitor dan ground. Dan yang kelima itu terhubungnya yang pin kelima dan keenam itu terhubungnya ke USB female yang tadi yang sebelumnya. Dan pin ketujuh dan ke-8 itu nyambungnya ke komponen kristal 12 MHz. Ini tuh fungsinya buat menghasilkan sinyal clock yang stabil. Nah, 7 sama 8 tuh nyambungnya ke pin 1 dan 3 si kristalnya, dan sedangkan yang kedua tuh nyambungnya ke ground. Nah, tadi tuh kan di komponen CH340 tuh yang pin 2 sama 3 ini tuh nyambungnya ke komponen Atmega 328. Tapi ada yang nyambung juga, yaitu volt, resistor, sama dioda. Nah, lanjut, ini tuh komponen Atmega 328. Atmega 328 itu microcontroller keluarga AVR 8 bit yang ukurannya tuh lebih kecil, tapi memori sama peripheralnya itu tidak kalah sama komponen AVR, keluarga AVR lainnya. Nah, di sini tuh ada 23 pin yang tersambung dengan komponen lainnya. Nah, di sini tuh pin 1 tuh terhubungnya ke pin 13 CH340. Dan yang kedua dan ketiga itu nyambungnya ke pin 2 sama 3 di CH340. Pin 9 sama 10 ini nyambungnya ke kristal MHZ sama yang kayak tadi. Ini tuh untuk mengatur clock agar stabil gitu. Dan yang ketujuh 20 dan 21 ini pin 20 itu nyambungnya ke 5 volt, dan sedangkan itu nomor pin 7 juga sama nyambungnya ke situ, dan pin 21 itu nyambungnya ke header ukuran 1x1. Selanjutnya 8 dan 12 itu nyambungnya ke ground. Nah, ini tuh yang sebelah sini, sebelah kanan ini nyambungnya tuh ke header, semuanya ke header ukuran 1x6. Semuanya tuh sama tuh, ada dari pin 23 sampai 28, 23, 24, 25, 26, 28 tuh nyambungnya ke header 1, 4 sampai 13 ke header 2, pin 14 sampai 19 nyambungnya ke header 3. Nah, di sini tuh di Atmega 328 di pin 1 itu tuh nyambung
kapasitor, ini resistor, ini volt, sama ini tuh ada switch, tactical switch ukuran 6 kali 6. Itu salah maksudnya 6 kali 6 mm. Terus ke ground. Nah, yang terakhir itu di sini tuh ada komponen IC regulator tegangan AMS 117 yang memiliki 3 pin di sini tuh. Pin pertama tuh nyambungnya ke ground, pin kedua itu nyambungnya ke 5 volt, yang pin ketiga itu nyambungnya ke FIN sama ke header 1 kali 1. Setelah selesai membuat skematik pada software ICADA ini, langkah selanjutnya eh, mengklik ini untuk convert schematic to PCB. Setelah mengconvert schematic to PCB, nanti akan muncul seperti ini di PCB-nya, dan ini tuh berantakan juga terlihat fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat rectangle sebagai fungsi board untuk komponennya. Ukurannya sesuai dengan komponen yang ada. Setelah itu, langkah selanjutnya menyusun komponen agar menjadi lebih rapi dan juga dapat disambungkan sesama komponen. Cara agar kabelnya ini tidak terlalu terbelit-belit seperti ini, caranya mengklik komponen dan klik spasi agar kabel-kabelnya lurus. Selain itu juga, nah USB-nya ini, USB female-nya itu harus keluar piket si papan itunya, kayak gini, sampai gak ada XX-nya. Selanjutnya kita susun dulu komponen-komponen ini agar dapat lebih mudah disambungkan sesama komponennya. Setelah disusun menjadi lebih rapi, langkah selanjutnya menyambungkan atau routing komponen antar komponen dengan cara mengklik ini routing, lalu menggunakan top layer. Top layer ini adalah kabel merah untuk menyambungkan komponen antar komponen. Yang kedua itu ada bottom layer atau benang biru, itu tuh fungsinya untuk membantu atau memudahkan si top layer atau benang merah jika sudah tidak tertemu jalan pintas, jalan untuk menghubungkan gitu, sudah tidak ada jalan lagi. Jadi yang pertama itu kita top layer dulu satu persatu. Dari sini ke sini. Menyambungkan dengan top layer tidak boleh membentuk sudut 90 derajat seperti ini, maka dirubah seperti ini. Ini tuh cara rutinnya itu sesuai dengan kreatif masing-masing. Yang penting tidak nabrak sesama kabel merah.
Setelah selesai menggunakan kabel merah atau top layer, ini tuh masih ada sisa kabel segini dan segini. Tidak bisa lagi menggunakan top layer karena udah nubruk-nubruk. Tuh, ini tuh udah nggak bisa. Ini nggak bisa. Maka dari itu, untuk membantu menyambungkan kabel yang belum tersambung ini menggunakan bottom layer yang warna biru. Ini tuh caranya, ini tuh caranya kayak gini. Ini tuh pertama-tama tuh pakai top layer dulu. Dari sini disambungin, kita buat jalur kabel merah dulu sampai ke sini. Nah, setelah di sini tuh langsung dikasih pad dan dirutin menggunakan top layer, bottom layer. Di routingnya tuh bisa, karena itu di sana, berarti kita langsung aja ke sini loh. Di sini, lalu ke sini. Nah, di sini tuh tinggal udah di gini doang. Setelah itu di ujung bottom layernya itu ditambahin pad lagi. Jadi tadi tuh ujung di setiap ujung bottom layer tuh dikasih pad, terus disambung lagi pakai top layer dari pad ke komponen yang mau disambungin. Kayak gini. Ini tinggal kita rapi-rapihin aja. Rapi-rapihin aja supaya nggak ada tanda silang atau bertubrukan dengan komponen antara pad dan komponennya. Nah, ini tuh contoh silang. Itu tuh karena pad ini dan pad yang itu tuh terlalu dekat, maka harus dipindahin. Nah, setelah selesai menghubungkan komponen antar komponen dengan menggunakan kabel merah atau top layer dan bantuan kabel biru atau bottom layer. Dan ini tuh tadi tuh di rektangelnya terlalu besar, tinggal dikecilin aja buatnya. Jadilah PCB yang sudah dirangkai dan dihubungkan antar komponen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Dimulai dari pembuatan skematik, lalu dikonvert ke PCB, lalu membuat boardnya, lalu menyusun tata letak antar komponen, dan juga menghubungkan
komponen satu dan lainnya menggunakan top layer dan bottom layer. Lalu mengkonvert juga ke dua dimensi PCB dan tiga dimensi PCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.